Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Gorontalo, ruang dialog edukatif yang berbagi pengalaman perspektif tentang pengawasan pemilu dan juga partisipasi masyarakat. Tentunya bersama saya Agus Lengo, senang sekali bersama sahabat Bawaslu dan memandu perbincangan kita pada podcast kali ini dengan tema partisipasi Bawaslu pada Peransaka Nasional tahun 2025. Sahabat Bawaslu, bagaimana Bawaslu melakukan peningkatan pengawasan partisipatif, bagaimana role model pencegahan Bawaslu, dan langkah strategis Bawaslu dalam merangkul seluruh elemen stakeholder untuk mewujudkan esensi demokrasi yang berintegritas, baik pada masa tahapan dan non-tahapan, termasuk pada kegiatan Saka Nasional ini. Hal tersebut kita akan bahas tuntas, kupas tuntas bersama narasumber istimewa kita. Kesempatan kali ini telah hadir dengan hormat saya sebut nama beliau, Dr. Andus Eliazar Barus MSI, Kepala Biro Dukungan Teknis Bawaslu RI. Selamat datang di Gorontalo, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Izin Pak Karo, istilahnya tak kenal maka tak sayang. Ya. Sebelum kita berpindah ke tajuk utama kita, partisipasi Bawaslu pada Peransaka Nasional, barangkali sahabat Bawaslu ingin mengetahui lebih detail sedikit saja terkait dengan alamat Bapak, kemudian juga histori daripada jabatan yang Bapak emban amanah saat ini. Ya. Silakan Pak. Ya, baik. Nama saya Eliazar Barus ya. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu di Kedeputian Dukungan Teknis di Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian saya sudah 6 bulan menjadi Kepala Biro di Bawaslu. Sebelumnya saya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Itu mungkin Agus. Sudah berapa kali datang ke Gorontalo? Saya ke Gorontalo mungkin sudah kali ketiga. Kali ketiga. Sebelumnya pernah ya? Sudah pernah Pak, pada tahap Bawaslu baru pertama sekali dibentuk waktu itu di tahun 2008 sampai dengan 2012 lah. Luar biasa. Baik Pak Karo, izin kita masuk ke tema ya. Baik. Ini kan saat ini ada kegiatan Peransaka Nasional. Yeah. Nah, sahabat Bawaslu ingin mengetahui lebih dalam apa sih partisipasi Bawaslu pada kegiatan Peransaka Nasional tahun 2025 yang kebetulan dilaksanakan tuan rumah itu di Kelurahan Bonghulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Silakan. Baik. Saat ini Bawaslu hadir di Peransaka di tingkat nasional yang dilaksanakan di Gorontalo, ya memang karena diundang begitu oleh Warnas. Tetapi kami memandang bahwa ini sangat penting sekali bahwa Bawaslu bisa hadir, tentunya karena peserta dari Peransaka ini adalah adik-adik pramuka di usia 16 sampai dengan 25 tahun dalam golongan penegak dan patega gitu. Jadi kami merasa penting untuk ikut mensosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif pada remaja ataupun pemuda kita agar untuk pemilu yang akan datang tingkat partisipasi itu lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua juga pengetahuan tentang pengawasan pemilu itu juga lebih banyak diketahui oleh generasi muda kita. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa saat ini Gen Z sebutannya ya. Ya, Gen Z. Orang-orang yang sangat kritis begitu Pak Agus. Dan kami merasa bahwa harus ada saluran yang tepat dan mereka memiliki pengetahuan juga untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk dalam proses pemilu dan pemilihan. Jadi di kesempatan ini kami hadir ya untuk bisa mensosialisasikan kegiatan Bawaslu melalui pengawasan partisipatif. Baik, menarik Pak. Baik Pak Karo, tadi Pak Karo sedikit menyentil terkait dengan sosialisasi kegiatan Bawaslu pada Peransaka Nasional. Ini kan ada dari pelosok-pelosok daerah seluruh Indonesia. Nah, kira-kira sahabat Bawaslu ingin mengetahui Pak Karo model ataupun giat yang dilakukan oleh
Bawaslu RI pada Peransaka ini? Modelnya seperti apa? Kan ini kan banyak peserta-peserta yang hadir. Kira-kira bentuknya seperti apa, Pak? Iya. Jadi ini juga sebenarnya diatur oleh Kuarnas ya. Bagaimana mekanismenya. Di sini mungkin ada 20 sampai 30 stand ya. Selain dari satuan karya yang sudah ada, Bawaslu juga sudah diberi kesempatan ya untuk membuka stand. Dan di stand ini secara bergilir seluruh peserta dari Peransaka ini ya untuk bisa mengunjungi anjungan atau yang stand yang kita sebut tadi, anjungan Bawaslu. Nah, di dalam anjungan inilah kita diberikan waktu 1 sampai 2 jam setiap sesinya. Dalam satu hari itu ada 4 sesi, berarti 4 hari 16 sesi ya. Secara bergiliran mereka akan mengunjungi anjungan atau stand ini dan kita akan memberikan pemahaman, pengetahuan tentang pengawasan partisipatif dan juga tentang Bawaslu itu seperti apa.